Shalom. Boleh dikeluarkan PPT-nya. Bapak Ibu, sepanjang dikasih jadwal khotbah di hari ini, saya bergumul, berdoa, belajar, membaca, banyak hal yang saya lakukan. Ya dapatnya segini 2 kertas. Izinkan saya membacanya buat Bapak Ibu. Dan semoga ini bermanfaat. Karena pada dasarnya waktu Tuhan berikan tentang pertumbuhan dan perkembangan, sesungguhnya di hati saya dan daging saya berkata, Mahanim itu sudah tumbuh dan besar sekali Tuhan. Tapi mari kita lihat dari sisi Tuhan, mungkin Tuhan sedang memberitahu kita untuk melengkapinya lebih lagi. Kalau tadi teman saya ini, saudara saya menyebutnya dari kitab Markus, saya juga ambil 2 Petrus 3 ayat 18, ada kasih karunia di sana. Mari kita baca sama-sama 2 Petrus 3 ayat 18. 1, 2, 3. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Oh ya, itu terusannya ya. Ya sampai situ. Jadi ini ada kasih karunia buat Miss Christine. Gitu, kita tanda bersaut-sautannya pas banget. Dia juga main WA saya. Khotbah apa? Gak tahu. Masih terus menangkap radar. Oke. Nah, pertumbuhan Tuhan mau kita ini terus bertumbuh sampai kita nanti dijemput oleh Tuhan di awan-awan. Amin. Pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel makhluk hidup. Jadi Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang bisa membelah sendiri, biarkan bisa dia self healing, bisa menyembuhkan diri sendiri. Ini bukan self healing yang itu ya, yang jalan-jalan gitu atau makan-makan gitu ya. Tapi dia bisa menyembuhkan diri sendiri. Makanya ada beberapa penyakit juga, luka nggak diobatin, antar juga sembuh sendiri. Itu karena kemampuan selnya itu begitu hebat. Tumbuh dan tidak perlu dikhawatirkan lah, kecuali paling kalau udah sakitnya gimana minum aja obat pereda nyeri. Nah, dalam kehidupan rohani atau ilahi kita, sel-sel itu apa sih? Sel-sel itu adalah, karena sel itu sifatnya jumlahnya banyak, maka sel-sel itu adalah perbuatan-perbuatan kita dari sejak kita lahir sampai hari ini. Nah, mari kita buka dulu, boleh ditampilkan Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Saya ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lanjutkan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Waktu saya merenungkan ini, perbuatan dengan segenap hatimu itu bentuknya apa? Bentuknya adalah melayani. Waktu kita melayani para pemimpin yang menjadi pemimpin, itu kita perbuat dengan segenap hati. Kalau ke gereja melayani Tuhan mah gampang, Sir. Ada yang bilang saya gitu. Datang, pelayanan, kasih persembahan, pulang. Tapi kalau ke manusia ini yang rada kompleks ya. Karena pemimpin itu juga manusia. Kita lihat di Kejadian 4 ayat 3 dan Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Itu garis bawahi Bapak Ibu Saudara, sebagian dari sebuah persembahan.
Lanjutkan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi perbuatlah dengan segenap hatimu. Kalau kita lihat kemudian ada sebuah peristiwa Kain dan Habel, memang jelas sekali bedanya. Kain mempersembahkan sebagian, sementara Habel mempersembahkan korban yang dari anak sulung, yaitu yang terbaik. Dan masing-masing kita waktu kita melayani, berbuat segenap hati itu kepada Tuhan dan manusia, maka dari situlah kita semua mendapat upahnya masing-masing. Dan itulah yang membuat kita bertumbuh berdasarkan perbuatan-perbuatan iman kita. Nah, upah itu banyak lah ya, banyak sekali bicara tentang upah. Saya dalam sebuah pernikahan juga anak itu adalah upah. Jadi pada waktu itu saya masih jadi guru, saya lagi saya mau kasih tugas kepada anak-anak, kemudian ada waktu untuk menunggu, mengamati semua anak-anak. Entah kenapa ada sebuah dorongan melihat anak-anak perempuan itu begitu cantik, dan sejujurnya hati saya tidak bisa membohongi, saya kepingin anak perempuan. Terus saya di rumah saya cerita sama istri saya, tahu nggak? Tadi waktu gue kasih kerjaan tugas ini ada sebuah perasaan dorongan waktu melihat anak-anak perempuan itu, kepingin nggak? Terus ternyata dia juga sama hal yang sama juga dia dapat. Jadi itu udah setelah seminggu yang lalu kita cuma sinkronkan informasi, terus kita bilang, ayolah, mau nggak kita bikin? Ini terus saya bilang, tapi kalau kita bikin resikonya, kalau ini laki, ini kita akan dapat selamanya kita tanggung, ya, karena saya sudah punya anak 2 cowok gitu kan, kepinginnya anak perempuan. Lalu saya pakai angkat perjanjian, ya, perjanjian upah, kan? Dalam sebuah pernikahan, Tuhan memberikan anak, itulah upah tanda. Terus saya berdoa, terus kita berdoa, selain usaha-usaha itu ya. Nah, itu nggak perlu dijelasin lah. Maafkan Tuhan, maafkan saya Tuhan, ini mimbar loh. Jadi, tapi saya itu berdua sepakat. Nah, sampai waktu berjalan, ternyata benar. Ya, terus ini menggiring, mengawal supaya jenis kelaminnya perempuan. Kita mencipta tiap hari. Dan itu benar Bapak Ibu, apa yang diajarkan oleh Ibu Panglima, siapa pemimpin di sini, itu benar sekali. Asalkan percaya. Asal percaya. Lalu kita juga ambil isi cawan ya. Ya, isi cawan. Isi cawannya itu apa? Waktu itu kita ada ibadah di Semarang yang seperti biasa, agenda rutin. Terus istri saya mau ikut, saya bilang enggak, udah hamil tua, jangan. Biarkan saya yang pergi ke Semarang untuk mendoakan, berdoa meminta sama Tuhan. Pasti di tempat itu. Nah, ini sekali lagi ini usaha ya, berdoa gitu. Mungkin juga kalau kita ada sebuah event-event besar dengan tema-tema itu nggak apa-apa Bapak Ibu, normal. Percayalah, dari pihak Tuhan itu sesungguhnya sangat baik Bapak Ibu, sangat mau memberkati. Jangan pernah berpikir Tuhan itu jahat. Ya. Nah, lalu ada ada kendala lagi tuh. Ini kekurangan PAC bus. Wah, langsung saya aja. Saya dengan senang hati saya mau. Tapi ya begitu, di belakangnya itu biasa manusia ya, hatinya ya. Kan hanya hati manusia dan Tuhan yang tahu. Orang tetangga tidak akan tahu. Tapi Tuhan, kalau selesai aku lakukan tugas ini, kasih dong Tuhan. Doaku ini Tuhan, punya anak cewek. Ya singkat cerita, saya lakukan dengan segenap hati. Ini jemaatmu Tuhan, ini pasukanmu Tuhan. Kita doa, kita giring dari berangkat sampai pulang. Dan hari-hari itu sedang namanya booming yang namanya istilah destiny. Ya singkat cerita, lahirlah ini anak perempuan. Ya makanya dia juga sudah penari, saya dorong penari gitu. Cuma memang rada-rada perlu didorong-dorong terus dipus-pus ya. Dan rada agak-agak ngomongnya agak-agak tegas tuh. Karena ya begitulah anak perempuan. Biasanya anak cowok nih, heran tuh nama anak cewek ini nih. Nah, lalu saya kasih namanya ini El Destiny. Wah, pokoknya itu sebuah upah lah.
Makanya Bapak Ibu dalam Kolose 3 ayat 23 yang tadi, Tuhan itu tidak pernah berdusta bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kolose 3 ayat 24. Belum lagi dari sisi lain yang kita dengan semua PK yang di sini Tuhan memberkati. Ya, saya itu nggak perlu cerita lah, yang mengerti tapi dan pasti mengalami sesuatu yang ajaib. Tuhan bukakan jalan semua lah. Boleh kembali ke PowerPoint tadi. Secara masih poin 1 ya. Pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran volume tubuh akibat sel-selnya bertambah. Itu maksudnya perbuatan-perbuatan kita yang di dalamnya ada iman, percayalah itu membuat kita semakin bertumbuh. Secara korporat kita ini sudah sangat bertumbuh dan akan terus tumbuh. Amin Bapak Ibu. Kalau tadi NII itu 8.000 ya, kita buat 10.000. Amin. Sepakat Bu. Visi sekolah. Aduh. Oke. Pak Sugi. Oke. Kita sangat bertumbuh dan akan terus tumbuh. Yang kedua, pengertian pertumbuhan, yaitu kuantitatif. Artinya itu bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertumbuh, inilah tolak ukurnya. Bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Apa yang mau Bapak Ibu bangun dalam hidup Bapak Ibu, itu mesti bertumbuh. Kita lihat tokoh-tokoh iman. Daniel 3 kali sehari lutut berdoa memuji Allahnya. Nggak usah dicek lagi, udah pasti benar tuh. Seminggu saya siapin. Ayub 1-56. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Senantiasa itu apa? Berulang-ulang. Makanya nggak heran oleh Ibu Panglima kayaknya itu aja. Ya itu memang ya Ayub aja. Apa sih yang dilakukan senantiasa? Itu tadi yang dibahas oleh Miss Christine. Ya saya tidak masuk ke situnya, tapi ada kata senantiasa masalahnya di sini. Mungkin Ayub datang ke Tuhan karena takut akan dihukum, tapi di hadapan Tuhan ini karena berulang-ulang itu membuat sekali lagi Tuhan punya alasan untuk menjaga, menjamin dan merekayasa semuanya. Tapi kalau kita nggak ulang-ulang, ayo Tuhan mau punya alasan apa terhadap saudara dan saya untuk menjaga, melindungi, memberkati, merekayasa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perwira Kisah Rasul 10 ayat 1-4. Kata malaikat Tuhan, Allah mengingat Cornelius, perwira Italia. Kenapa? Karena dia memberi banyak sedekah dan senantiasa berdoa. Loh, orang ini si perwira Italia aja diingat sama Tuhan loh. Allah mengingat. Pasti Allah juga mengingat kita semua karena kita senantiasa berdoa ya. Nah, berapa banyak kali saudara hari-hari ini mungkin diminta doakan tentang pergumulan saudaramu ya. Tuhan ingatkan, itu pasti akan membuat sel-sel ilahimu itu bisa bertumbuh. Berapa banyak kali saudara diminta melayani untuk pemimpinmu, baik itu yang mungkin sukar. Berapa banyak kali saudara punya pengertian dan pengenalan akan Tuhan atau mendengar suara Tuhan. Berapa banyak kali berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan saudara hitung dan syukuri. Berapa banyak kali atau berapa menit kita melatih bahasa roh kita untuk membangun manusia roh kita. Bahkan berapa kali engkau mungkin kunjungi orang-orang sakit, mendoakannya sampai sembuh. Itulah Bapak Ibu, sesuatu yang perlu ditumbuhkan, bisa diukur dan dinyatakan dengan angka. Bukan untuk sombong-sombongan, tapi itu sebagai tanda perbuatan kita melayani Tuhan dan melayani sesama manusia dengan segenap hati. Kemudian saya jadi bingung kita sendiri. Oke, sekarang ini lanjut PowerPoint berikutnya. Ya,
1 Korintus 3 ayat 6 sampai 8 ya. Aku Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Tadinya saya ajaib banget ya, bisa ada perkataan itu di terjemahan baru, Allah memberi pertumbuhan. Karena itu saya sebut ini pertumbuhan secara keluar, Bapak Ibu. Jadi kalau dalam kisah-kisah di atasnya itu Paulus itu kan di Korintus ya. Pada waktu Paulus di Korintus, mereka bertemu dengan yang namanya si Aquila, itu ini seorang laki, dan Priscilla itu cewek. Mereka adalah seorang Yahudi dari Pontus. Dengan mereka lah Paulus itu bekerja membuat kemah ya. Kita tahu ya, Paulus itu pekerjaannya membuat kemah. Tapi di dalam kesehariannya membuat kemah, kalau sudah tiba hari Sabat, Paulus itu senang berada di rumah ibadat. Dia mengajar, dia menguatkan iman-iman orang percaya. Jadi yang namanya tumbuh itu Bapak Ibu, relax aja, santai. Gak usah terlalu bagaimana juga gitu ya. Pasti ya tumbuh ya kita bekerja seperti biasa, kita layani ya. Tapi Paulus itu ketika pada hari Sabat dia ke rumah ibadat untuk mengajar bersama dengan yang namanya Aquila dan Priscilla. Ini suami istri. Kemudian dari Korintus, Paulus, Aquila dan Priscilla pergilah ke Efesus, kota Efesus. Di sana Paulus meminta supaya Aquila dan Priscilla tinggal di situ, dan Paulus kembali menguatkan jemaat di Efesus. Kemudian pergi lagi dia ke Yerusalem, ke Antioquia, dan ke Galatia dan Frigia. Pokoknya dia penginjilan terus lah. Nah, pada waktu Aquila dan Priscilla tinggal di Efesus, tiba-tiba ada seorang yang namanya dari si Apolos ini. Dia pandai bicara, dia sangat paham Alkitab, bahkan dia ahli debat. Wah, ini orang-orang yang mungkin hukum Taurat lah ya. Ahli debat, senangnya berdebat mulu. Apolos waktu dia menguatkan iman lagi ke orang-orang di Efesus, mereka bertemu dengan Aquila dan Priscilla. Sehingga terjadilah di sana perselisihan. Ini aku golongan Paulus, ini aku golongan Paulus di kota Efesus pada hari itu. Kemudian Aquila dan Priscilla, suami istri ini ya bicara dengan Apolos, kami dari Paulus, bla 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 bla. Nah, lalu si Apolos ini mau pergi ke Akhaya. Aquila dan Priscilla membantu supaya di Akhaya tolong diterima. Gitu. Tapi poinnya begini Bapak Ibu, menanam dan menyiram bukan itu poinnya, tetapi adalah Allah yang memberi pertumbuhan. Saya jadi ingat kalau perkataan Ibu Panglima, nggak penting perasaan saya, ya. Yang penting adalah perasaan Tuhan, ya kan? Nggak penting ambisi atau apapun, tapi yang penting adalah Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau saya mengutip ada sebuah penulis buku namanya Charles R. Swindoll. Dia ini penulis karakter tokoh-tokoh iman yang mungkin Bapak Ibu tahu, kayak karakter Paulus, Musa dan sebagainya. Dia bilang gini, kehidupan adalah tentang menjadi orang-orang sebagaimana Allah telah memanggil Anda. Ya, kehidupan itu adalah tentang bagaimana kita menjadi sebagaimana Tuhan memanggil kita sampai hari ini. Nah, yang repotnya gini Bapak Ibu, kalau kita tidak menjadi orang-orang seperti yang Tuhan mau, ya, dan kita tidak mengerjakannya, kemudian dia minta upah, dia begging sama Tuhan, Tuhan gak kasih, itu repot, kasihan. Tapi kalau kita tahu kita dijadikan Tuhan mau seperti sesuatu yang Tuhan mau, maka kita kerjakan sesuatu itu, maka saya mau bilang berkat itu otomatis, itu poinnya.
Mungkin itu Bapak Ibu ada di panggilan, mungkin itu engkau seorang ayah, seorang ibu, anak, kakak, dan sebagainya lah. Pengerja, gembala atau apapun. Mari kerjakan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, lanjut slide yang terakhir Bapak Ibu. Nah, kalau tanya enak nih. Udah selesai. Perkembangan. Jadi Bapak Ibu, pertumbuhan dan perkembangan ini nih selalu sejalan ya. Kemarin hari Jumat saya menemukan anak ya yang mau masuk kelas 7, kok standarnya kamu pendek banget sih, Bang, saya bilang. Terus saya berpikir ini pasti karena tidak orang-orang di kelas 7 mah standarnya ya tingginya gimana gitu ya. Ini kok kecil banget gitu. Tapi saya percaya dia bisa berkembang nantinya lah gitu. Karena pertumbuhan sama-sama bertumbuh tapi beda nanti perkembangannya gitu. Poinnya begitu. Perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan. Jadi kalau pada tanaman ini ditandai dengan apa? Adanya bunga. Lalu bunga muncul buah ya. Dan kedewasaan inilah Bapak Ibu saya percaya yang menjadi alasan dalam sebuah perjanjian diturunkan dari Allah kepada kita. Jadi salah satu perjanjian itu diturunkan adalah atau perjanjian itu dibuat kalau kedua belah pihak dewasa. Nah, cara kita mengukur kedewasaan di hadapan Tuhan itu memang kedaulatan Tuhan. Ya, itu kedaulatan Tuhan. Mungkin juga ditambah dengan ada nabi, ada pelihat lah. Karena saya mungkin Bapak Ibu juga tahu lah. Yang saya khawatirkan adalah mungkin contoh saya ya, takutnya di hadapan Tuhan tuh masih kecil. Ya. Khawatirnya, umur boleh, maaf ya, usia tua. Tapi kalau di hadapan Tuhan, ini bermasalah loh kita ini. Makanya kita terus mengejar isi cawan dan lain sebagainya lah. Nah, tapi kita ada cara mengukur kedewasaan. Kita lihat di Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kedewasaan itu indikatornya kita jadi pengajar, kita jadi punya panca indera yang terlatih. Dan seberapa kita ini mengenal Tuhan untuk kita minta kita membedakan mana yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, saya tutup dengan kesaksian tentang kepemimpinan. Suatu hari ini belum lama peristiwanya pada momen Purim. Nah nih momen Purim nih. Saya punya kesaksian di momen Purim. Saya lagi cuci piring nih. Tuhan itu saya melatih juga diri saya tuh untuk dengar suara Tuhan. Buat saya kalau tiba-tiba saya lagi gak fokus, tiba-tiba ada sebuah dorongan, suara, bahkan itu terlintas, saya melatihnya, meresponnya. Coba, bener gak? Uji aja. Dan saya mengujinya. Tiba-tiba terlintas sebuah kata Pak RT. Ya, saya bilang, waduh nih. Lagi cuci piring gitu, Pak RT. Terus saya tahu nih maksudnya, karena saya tidak punya hubungan bagus dengan Bapak RT. Kenapa? Karena dia setiap kali mengadakan kerja bakti, ya kerja bakti selalu minggu pagi, mau minggu siang kayak minggu sore, dan ini pas banget bikinnya itu di dekat rumah saya, sehingga pada waktu saya memilih untuk saya udah tahu nih, Tuhan saya memilih gereja atau membantu ya, saya pilih gereja deh. Saya tahu resikonya, begitu mobil saya keluarin, sepasang mata bapak-bapak belasan melihat mata saya, dan mereka dengan tajam dan sangar, ini orang gak tahu diri, pasti begitu macam-macam lah. Ya sudahlah, saya gak mau pusing. Saya berpikir, Tuhan ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena saya mau menyembah Tuhan.
Dan itu sejujurnya itu ya mengganggu lah ya. Kan karena biar gimana pun kita ini ada di lingkungan lah. Jangan kita ini jago di sini ya, tapi kita tidak menggunakan prinsip-prinsip firman Tuhan tuh di lingkungan RT. Ya. Kita juga harus jago lah di lingkungan RT, dia bersosialisasi dan bermasyarakat. Kemudian itu lagi cuci piring gitu. Tuhan tuh menurut saya Tuhan tuh baik lah, karena biar gimana pun Tuhan itu adalah kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan adalah Tuhan. Hati pemimpin ada pada Tuhan. Makanya hati raja, mau rajanya siapapun Tuhan, itu berasal dari Tuhan. Dan saya dalam hati bilang gini, Tuhan ini udah malam loh, 9:30 malam. Gak mungkin dia ada. Tapi makin saya bertanya, makin saya gak dapat jawaban. Udah saya turut aja lah. Saya jalan ke rumahnya. Itu pas momen Purim ya Bapak Ibu. Terus saya lakukan dengan segenap hati. Kamu tahu kan, kamu melakukan minta maaf, bawa persembahan, dan minta PBB. Alasannya begitu. Singkat cerita, saya datang, saya jalan ya. Dalam hati gini, pasti gak ada lah, gak mungkin. Saya kan menguji, gak tahu benar Bapak Ibu. Begitu dia berangkat rumahnya, dia berdiri di depan pintu dengan gagahnya. Pas saya lagi lihat pertatapan begini, aduh, saya tahu ini Tuhan. Langsung, malam Pak, kan Bapak ini kan ceritanya dari angkatan, dari TNI, bodohnya besar. Jadi saya mau ngambil PBB, dia memang agak kasar ngomongnya lah ya. Ya sudahlah. Terus saya, karena ngomongnya begitulah, ngapain? Gua ngomong intonasi, ngapain? Ini Pak, saya mau minta PBB. Tunggu, saya mau sholat dulu. Saya sholat, saya tungguin lama gitu ya. Dalam hati saya ini bergumul, Tuhan, kalau nggak Purim ya, nggak mau gue lakukan ini. Ya, tapi saya tahu Tuhan itu mau menyembuhkan setiap pemimpin. Dan saya masuk, ya saya cerita, dan benar dia cerita, dia curhat tentang saya. Bapak jangan begini. Nah, saya baru sadar waktu dia ngomong gini, saya lihat baju saya, loh kok saya pakai baju ketekan. Waduh, pantesan ini. Ya tapi kan dia juga pakai baju ketekan, jadi sama-sama lah gitu. Dan ujungnya dia sambil begini, aman ini PBB ini, pajak bumi bangunan ya. Terus saya bilang, ujungnya Pak, saya minta maaf ya Pak, gini, saya harus memilih gereja. Nanti Papi ini sebagai bentuk partisipasi saya bawa persembahan. Oh nggak usah, ini udah selesai kok semua, udah beres. Jangan begitulah Pak, gini. Ini kan PBB saya udah ambil. Dan waktu itu Tuhan coba kasih tahu cerita tentang kepemimpinan. Jadi ceritanya kan ini Bapak memang sudah dipilih, terus selesai, kemudian sama ada orang lain, kemudian dalam sebuah pemilihan dipilih lagi, dan dia bergumul memang, dia nggak mau, karena pada waktu pemilihan dia nggak ada, tiba-tiba di grup sini nih, wah dia agak rada gini, saya tahu nih berarti ini luka pemimpin, ya saya juga cerita tentang kepemimpinan gini, ujungnya dia begini, ternyata saya nggak sendirian ya, yang punya perasaan itu, ada Bapak Manulang rupanya. Oh iya Pak, pantesan, makanya saya cerita. Terus saya tutup dengan apa? Dia kan udah berdiri, saya berdiri, saya pelukan. Saya peluk dia ketawa. Wah, saya baru tahu hatinya Pak Manulang sebegininya, dia sampai menyembuhkan gitu. Dalam hati saya, Tuhan, ini Purim buat saya. Setelah hari itu apakah ada terjadi sesuatu yang istimewa? Saya enggak. Tapi saya tahu itu Tuhan. Dia mau menyembuhkan kepemimpinan di dalam lingkungan saya. Sehingga saya tuh sekarang saya nggak peduli apa kata tetangga saya. Yang saya pedulikan apa kata pemimpin saya terhadap saya, itu saya pegang. Ya, jadi kalau tetangga gini, jangan, dia lagi dekat-dekat sama ini loh, mau dihajar loh. Nah, itu semua upah dan upah semua. Itu aja Bapak Ibu yang saya bisa bagikan, semoga memberkati kita semua.